Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danda Nugroho Hibatullah, biasa dipanggil Danda, dari kelas 1B, absen 9. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pertolongan pertama pada kecelakaan. Di tempat kerja memiliki risiko untuk terjadinya kecelakaan kerja karena terdapat pekerja serta bahaya kerja yang mengancam dari berbagai sumber bahaya. Kecelakaan industri adalah kecelakaan yang terjadi di tempat kerja karena terdapat potensi bahaya yang tidak terkendali. Kecelakaan di dalam perjalanan adalah kecelakaan yang terjadi di luar tempat kerja, namun masih memiliki kaitan yang berhubungan dengan pekerjaan. Nah, untuk pertanyaan sendiri dari P3K adalah 1. Apa yang dimaksud dengan pertolongan pertama pada kecelakaan? P3K. 2. Apa saja contoh kasus kejadian terluka alat tajam pada industri jasa makanan? 3. Apa saja risiko komplikasi keparahan kecelakaan apabila tidak segera ditangani? 4. Apa saja pertolongan pertama saat terluka karena alat tajam? 5. Apa saja tahapan penanganan saat terluka karena alat tajam? 6. Apakah tersedia penanganan P3K pada tempat observasi? 7. Apakah ada kejadian kecelakaan pada lokasi tempat observasi? Nah, untuk definisi P3K sendiri adalah suatu upaya pertolongan dan perawatan sementara terhadap korban kecelakaan sebelum mendapat pertolongan yang lebih sempurna dari dokter ataupun para medis. Yang artinya, pertolongan tersebut bukan sebagai pengobatan atau penanganan yang sempurna, tetapi hanyalah berupa pertolongan sementara yang dilakukan oleh petugas P3K, petugas medik, atau orang awam yang pertama melihat korban. Untuk pertolongan pertama yang disebabkan oleh benda tajam adalah 1. Membersihkan luka. Pertolongan pertama pada saat luka sesuai standar medis adalah dengan membersihkan luka. Menilai luka. Setelah membersihkan luka, berikan penilaian pada luka berdasarkan kedalaman luka, besar luka, dan jaringan yang terpengaruh. 3. Hentikan pendarahan jika luka mengucurkan darah. 4. Memberi salep luka atau betadine salep luka dapat digunakan untuk mempercepat penyembuhan luka. 5. Penutup luka bertujuan agar luka tidak terkontaminasi bakteri luar dan juga menjaga luka tetap lembab. Nah, untuk tahapan penanganan setelah P3K adalah 1. Tidak panik dan tetap tenang apabila telah dilakukan pertolongan pertama. 2. Apabila pendarahan banyak dan aktif, lakukan penekanan pada luka dengan menggunakan kasa atau tisu bersih. Penekanan dilakukan selama kurang lebih 5 menit atau hingga pendarahan berhenti. Jika pendarahan tetap banyak dan tidak juga berhenti, segera temui instansi gawat darurat. Yang ketiga, hubungi medis jika terjadi hal yang tidak diinginkan. Nah, untuk resiko komplikasi keparahan kecelakaan apabila tidak segera ditangani. 1. Luka akibat sayatan menghambat proses penyembuhan dan dapat menimbulkan nyeri dan beresiko terinfeksi jika tidak ditangani secara tepat. Yang kedua, luka abrasi ataupun lecet. Luka jenis ini tergolong ringan, tidak terlalu banyak mengeluarkan darah, tetapi penting untuk membersihkan dan merawat luka guna mencegah infeksi. 3. Luka robek resiko. Jika luka robek yang cukup serius tidak dijahit adalah terjadinya infeksi. Luka yang terinfeksi dapat dikenai dengan tanda-tanda berupa keluarnya nanah berwarna hijau, kuning, ataupun coklat dengan bau busuk dan terkadang juga disertai demam. Contoh kasus yang terjadi di kecelakaan industri makanan. 1. Menangkap pisau yang jatuh saat pisau yang kamu gunakan untuk memotong bahan makanan tidak sengaja terjatuh.
Jangan pernah mencoba atau usaha untuk tidak refleks menangkap pisau yang jatuh. 2. Meletakkan piring kaca panas di atas permukaan yang basah. Meletakkan piring kaca panas di atas permukaan yang basah atau wajan panas di atas meja kaca dapat mengakibatkan kaca menjadi pecah. 3. Meletakkan benda tajam di pinggiran meja atau bidang yang miring. 4. Tidak konsentrasi saat menggunakan benda tajam. Banyak sekali dampak yang terjadi akibat tidak konsentrasi saat dalam menggunakan benda tajam. Nah, untuk kesimpulan dari presentasi kali ini adalah P3K adalah upaya pertolongan dan perawatan sementara terhadap korban kecelakaan sebelum mendapat pertolongan yang lebih sempurna dari dokter atau paramedis. Luka benda tajam adalah kerusakan jaringan lunak hingga keluar darah dari pembuluh darah sehingga terjadi pendarahan seperti luka sayat, luka iris karena terkena pisau. Pada industri jasa makanan, pengetahuan P3K, khususnya pada kecelakaan luka benda tajam, cukup penting agar pekerja dapat menerapkan pertolongan pertama yang sesuai sehingga luka atau pendarahan tidak bertambah parah. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.